Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fani, mahasiswi setia Sas Al-Jailani dengan NIM 22501003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Mikroekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menyampaikan dua pembahasan, yaitu yang pertama mengenai kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu tentang upaya menuju maslahat oriented economic plan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Kegagalan pasar adalah kondisi di mana pasar tidak berjalan seperti semestinya, yakni tidak adanya unsur keadilan dan kejujuran yang menyebabkan tujuan utama dari pasar, yaitu kemaslahatan, tidak tercapai. Kegagalan pasar bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu distorsi penawaran. Hal ini terjadi ketika produsen memiliki pola pikir rasional economic man, yaitu hanya fokus mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya yaitu seperti halnya ikhtikot. Ikhtikot yaitu menimbun barang secara sengaja, terutama ketika terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harganya di kemudian hari. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen karena harga barang menjadi tidak wajar. Yang kedua yaitu rekayasa permintaan, yaitu upaya untuk menciptakan permintaan palsu agar harga menjadi naik. Kemudian faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kegagalan pasar yaitu tadlis. Tadlis merupakan penipuan dalam transaksi, baik berupa penipuan dari segi jumlah barang, kualitas barang, harga barang, ataupun waktu penyerahan barang. Faktor yang keempat yaitu takhrir atau gharar. Takhrir atau gharar sendiri yaitu merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian. Transaksi di sini memiliki risiko yang sangat tinggi karena tidak adanya informasi yang jelas. Contohnya seperti menjual barang atau sesuatu yang belum jelas baik wujudnya maupun jumlahnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar yang terakhir yaitu ketidakjelasan informasi atau kurangnya informasi sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Jika seandainya kegagalan pasar terjadi, maka pemerintah boleh melakukan intervensi, baik intervensi harga maupun intervensi pasar. Namun jika pasar berjalan normal, maka harga sebaiknya terbentuk secara alami. Dalam ekonomi Islam, intervensi itu hukumnya diperbolehkan selama dilakukan secara adil, terutama untuk melindungi masyarakat ketika dalam keadaan darurat, seperti halnya ketika terjadi penimbunan barang atau kelangkaan barang. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya intervensi itu bertujuan untuk mengembalikan harga barang ke kondisi seimbang, bukan untuk menciptakan harga baru. Selain itu, pemerintah juga diperbolehkan untuk melakukan intervensi pasar, contohnya seperti menambahkan stok barang. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika terjadi kenaikan harga gandum akibat gagal panen, beliau tidak mengubah harganya, tetapi beliau melakukan impor yang kemudian gandum tersebut diberikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua yaitu upaya menuju maslahat oriented economic man. Seperti yang sudah kita ketahui, perekonomian akan berjalan normal jika semua pelaku ekonominya itu memiliki orientasi yang maslahah, yaitu kebaikan serta manfaat bersama. Namun tidak semua pelaku ekonomi itu memiliki orientasi ini. Ada tiga jenis tipologi manusia yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan, yaitu konvensional economic man, ascetic economic man, serta apathetic economic man. Tipe pelaku ekonomi yang pertama yaitu konvensional economic man. Tipe ini adalah orang yang mementingkan kepentingan sendiri dan bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dalam beraktivitas ekonomi, ia cenderung lebih mementingkan untung rugi duniawi dan cenderung mengabaikan nilai-nilai akhirat serta dampak dari perbuatannya. Kemudian tipe pelaku ekonomi yang kedua yaitu ascetic economic man, di mana tipe ini adalah orang yang memandang
sebagai urusan yang tidak penting, sehingga dalam melakukan aktivitas konsumsi dan produksi itu dilakukan secara sangat terbatas. Tipe ini juga dinilai kurang produktif karena dia tidak menganggap atau beranggapan bahwasanya kegiatan ekonomi itu sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial. Tipe pelaku ekonomi yang terakhir yaitu apathetic economic man, di mana tipe ini merupakan tipe yang pasif dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ia tidak berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya dan bahkan cenderung lebih banyak meminta bantuan kepada orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya perubahan untuk menuju masalah oriented economic man dengan cara memperbaiki cara pandang terhadap dunia dan akhirat, meningkatkan produktivitas, serta menumbuhkan kesadaran untuk menebar manfaat. Dengan begitu, kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi